Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalan, saya Rizky Dian Ramadan Dan saya Raditya Aryanata. dan berdua di sini satu kelompok yang akan membahas jembatan bentang 40 meter bertipe Parker Truss. Untuk keperluan tugas ujian akhir semester genap, perancangan bangunan jembatan semester genap 2021-2022. Yang pertama yang akan kami bahas adalah definisi jembatan. Jembatan adalah sebuah bangunan, sebuah struktur yang dapat melintaskan kedua aliran lintasan dari dua sudut yang mana terhambat atau terhalang oleh sebuah hambatan berupa sungai, lembah, lintasan kereta api, atau bahkan jurang. Yang nantinya jembatan itu dapat menghubungkan kedua sudut tersebut sebagai arus mobilisasi para aktivitas masyarakat sekitar. Dan ada beberapa tipe jembatan di Indonesia yang mungkin dapat kita ketahui. Yang pertama, jembatan cable stay atau cable stay bridge, jembatan beton, dan yang terakhir adalah jembatan rangka atau truss bridge. Nah, untuk truss bridge sendiri adalah jembatan yang akan nanti kita rencanakan bertipe Parker Truss. Next. Untuk metodologi perancangan jembatan itu ada 5, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Studi kasus, 3. Permodelan dan penyesuaian struktur, 4. Analisis struktur, dan 5. Pembuatan DED, RAB, dan animasi jembatan. Data teknis jembatan yang kami buat adalah dengan panjang bentang 40 meter, lebar jembatan 8 meter, tinggi jembatan 7 meter, dan bermaterial BJ37. Dan kami melakukan studi kasus, yaitu di daerah Tegal ada sebuah kawasan potensial yang bisa kami revitalisasi. Maka dari itu, kami merancangkan sebuah jembatan dengan panjang bentang 40 meter. Latar belakang pemilihan struktur. Dari jembatan dengan bentang 40 meter tersebut, yang ideal adalah box free cantilever dan rangka baja. Dan pemilihan struktur yaitu Parker Truss. Berikut adalah jembatan atau detail engineering desain jembatan. Di situ ada tampak atas, tampak depan, tampak samping jembatan, dan 3D perspektif jembatan. Kemudian adalah analisa struktur. Setelah kami melakukan permodelan sketsa desain jembatan, kami juga melakukan komputerisasi menggunakan program SAP 2000 versi 21. Di sana kami melakukan analisis material properti sesuai dengan material yang kami gunakan, yaitu BJ37. Kemudian kami melakukan penggambaran, lalu kami menginput beban mati, beban hidup, dan beban kombinasi. Nah, kemudian dari hasil run tersebut, kami mendapatkan hasil analisa gaya batang, di mana gaya-gaya atau batang-batang yang tereaksi terbagi atas 2 gaya, gaya tarik dan gaya tekan. Dalam gambar, gaya tekan adalah gaya atau batang yang berwarna merah, dan batang yang berwarna kuning menunjukkan gaya tarik. Pedoman perencanaan kami sesuai dengan standar nasional Indonesia, yaitu SNI 175 tahun 2016 tentang standar pembuatan untuk jembatan. Kedua, SE Menteri PUPR nomor 7 SM3 2015 tentang pedoman persyaratan umum perencanaan jembatan. Selanjutnya kami melakukan analisasi, yaitu rangka utama atau gaya aksial yang terjadi pada rangka utama, ada yang menunjukkan gaya tekan dan gaya tarik. Pada bagian kiri layar terdapat penomoran rangka utama dengan kode A1 sampai A8, B1 sampai B8, V1 sampai V7, dan D1 sampai D8. Dari kode tersebut didapatkanlah tabel gaya aksial rangka utama. Batang-batang yang tereaksi pada batang A1 sampai A8 menunjukkan batang tekan. Nah, untuk beban di sini yang kami masukkan ke dalam analisis struktur ini
yaitu beban hidup dan beban kombinasi. Didapatkan gaya sebesar 35,09 ton dalam batang A1 dengan sama pada batang A8, yaitu sebesar 35,09. Karena di sana kita membentuk bentuk atau desain yang simetris, akibatnya sisi satu dan sisi lain per segmen itu sama. Batang A2 dan A7 juga sama, sebesar 27,74 ton, itu tekanan maksimal. A3 dan A6 sama, 43,37 ton. Kemudian A4 dan A5 sama juga, yaitu sebesar 17,05. Nah, di sini terlihat batang A3 dan A6 tekanannya lebih besar daripada batang A4 dan A5. Karena biasanya tekanan terbesar ada pada segmen paling atas, A4, A5. Kenapa tekanannya lebih sedikit daripada batang yang lain? Karena di bawahnya ditopang oleh batang V3, V4, V5, dan batang melintang D4, D5, D3, dan D6. Itu. Jadi akibat ada penopangan batang melintang di bawahnya, lanjutan yang terjadi pada batang A4 dan A5 mengecil. Akibatnya apa? Kalau misalkan tidak ada batang yang menopang di bawahnya, maka runtuhan yang terjadi pada batang A4 dan A5 sangatlah besar dan menyebabkan runtuhan jembatan. Kemudian pada batang B1 sampai B8, di sana reaksi sebagai gaya tarik semua. Dan di sana tertopang pada tumpuan dan langsung menempel pada bahu jalan dan lantai kendaraan. Selanjutnya untuk batang melintang dengan kode D1 sampai D8. Dengan panjang yang sama, yaitu 8 meter, gaya yang tereaksi ada ada yang tekan, ada yang tarik. Untuk batang D1 dan D1 dan D8, reaksi masing-masing 16,16 dan 18,19. Kenapa berbeda di sini? Padahal penempatannya sama. Karena pada perencanaan beban di sana disebutkan ada namanya beban angin, antarikatan angin, dan beban gempa atau earthquake force. Jadi untuk gaya yang melintang tidak sestabil atau dia tidak sama serupa seperti beban-beban yang didapatkan oleh elemen batang pada batang tekan yang A4, A5, dan lain-lain. Kemudian batang tekan yang paling kuat ada batang D8. Karena di sana terlihat bagian samping daripada bagian tengah lebih mendapatkan gaya-gaya yang besar. Kemudian gaya tarik terkecil terjadi pada batang D6. Batang D6 di mana berpasangan di batang D6 dengan batang D3 itu sama, hampir simetris di bagian tengah, namun gaya tariknya kecil, hanya sebesar 5,33 ton dan 5,34 ton. Nah, di sini terlihat keserupaan antara batang batang D3 dan D6. Serupa seperti batang D1 dan D8 tadi, adanya perbedaan yang lumayan signifikan dalam arti menahan beban. Karena di sini terlihat kembali lagi seperti semula, bahwasanya batang yang tereaksi secara melintang itu tidak sepenuhnya terjadi atau bekerja dengan beban yang serupa antar sisi. Bagian terakhir adalah batang vertikal. Batang vertikal dengan kode V1 hingga V7 dengan panjangnya masing-masing. V1, V7 panjangnya 4,5, V2 panjangnya 6 meter, dan yang V3, V4, V5 panjangnya sama yaitu 7 meter. Nah, untuk reaksi bebannya sendiri, batang vertikal di sini bereaksi atau bekerja sebagai gaya tarik semua dari V1 hingga V7. Dengan gaya tarik terbesar didapatkan pada batang V1 dan V7, yaitu batang vertikal yang terdapat pada samping ataupun lebih mendekati ke arah tumpuan. Mengapa gaya yang V1 dan V7 reaksinya lebih besar daripada V2 sampai V6? Karena batang vertikal yang ada di arah V1 dan V7, dia hanya tertopang atau terbantu oleh batang diagonal hanya satu. V1 terbantu oleh D1.
V7 terbantu oleh D8. Bandingkan dengan batang yang agak menengah, sampingnya batang V2 dan V6. Jika batang V2 hanya tereaksi 4,32 ton, karena batang tersebut terbantu oleh batang D1 dan D2. Akibatnya, beban yang tersalurkan, beban yang terdistribusikan lebih merata. Nah, maka dari itu, V1, V7, gaya tarik yang didapatkan atau yang tereaksi itu lebih besar daripada batang V2 hingga batang V6. Oke, berdasarkan analisa komponen rangka utama ini, didapatkan tidak ada batang yang melendut lebih dari lunutan izin. Lunutan izin yang diizinkan oleh Standar Nasional Indonesia. Maka kami simpulkan, perencanaan kami dalam hal analisa struktur aman, sesuai dengan izin SNI, dan memenuhi persyaratan perancangan sebuah bangunan jembatan. Oke, next. Kemudian kami juga melakukan kontrol lendutan. Didapatkan di sini terdapat table joint displacement yang kami dapatkan dari output sub. Untuk lundutan sendiri, ada pada batang atau pada tab U3, yaitu pada batang 45 dan 53, kami di sini mematok beban terpusat yang ada pada tengah bentang jembatan. Pada tengah bentang jembatan, kenapa kami patok atau kami titikkan di tengah jembatan? Karena lendutan yang terjadi atau momen yang paling membebani itu adalah pada batang gelagar tengah yang bagian B4 dan B7. Kemudian di sana, di bagian tengahnya antara batang D3 dan D6 ada sebuah titik, yaitu titik 45, dan di sisi satunya ada titik 53. Lendutan yang terjadi adalah 0,31675 mm. Oke. Sesuai dengan pedoman kami, yaitu pasal 15.3 RSNI PKKI NI 5, besarnya lendutan struktur rangka yang tidak terlindung akibat adanya bebanan dibatasi sebesar L maksimal harus kurang dari L per 700. L adalah bentang jembatan kami. Bentang jembatan kami 40 meter dibagi 700, hasilnya sekian, dan dari hasil analisis penggunaan program SAP 2021 ini didapatkan lendutan kami sebesar 0,32 mm jika dibulatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perancangan kami, jembatan kami telah memenuhi syarat lendutan sesuai standar nasional Indonesia. Lalu kami juga merencanakan komponen-komponen sambungan. Di sini pada tahap perencanaan komponen sambungan, kami menggunakan material adalah baut. Dengan jumlah masing-masing sambungan, masing-masing join, itu bergantung pada momen yang bekerja. Contoh di sini, nomor 1, di bagian bawah sudut atau dalam gambar detail sambungan ini ada bagian tengah bawah, gaya aksial yang terjadi adalah 31,55 ton. Maka jumlah baut yang harus dipasang yaitu 26. Itu adalah jumlah-jumlah yang kami pasang di sana adalah jumlah-jumlah keefisiensian jembatan. Bisa dilebihkan hingga 30, 40 baut itu bisa. Hanya saja kami juga mempertimbangkan segi perencanaan jembatan kami dari segi ekonomis. Kemudian nomor 2, bawah tengah. Tadi bawah sudut berarti bawah yang bagian kiri, kemudian bawah tengah. Gaya aksial yang terjadi adalah 42,2 ton. Maka jumlah baut yang harus dipasang adalah harus lebih dari bawah sudut, yaitu sekitar 32 baut. Sebetulnya jumlah baut yang direncanakan itu ada hitungannya juga, sesuai dengan SNI juga. Dari misalkan ada contohnya, gaya aksial atau momen yang terjadi di sana, berapa ton atau sekian ton, nanti dimasukkan ke rumus, minimal harus memakai baut dengan mutu apa dan jumlahnya berapa. Nah, di sini yang kami tampilkan adalah tabel kesimpulan setelah perhitungan. Jadi yang lanjut, pada bawah samping, di bagian bawah yang sebelah kanan ya, kalau di gambar detail sambungan ya,
Itu gaya aksial yang terjadi adalah sekitar 29,87 ton, maka jumlah baut yang dipasang 24. Lebih sedikit dari bagian bawah tengah ya. Kemudian atas samping jembatan. Jumlah baut yang dipakai 22 baut, karena di sana hanya menerima beban atau hanya menopang beban sebesar 25,71 ton. Kemudian yang di atas tengah nih, untuk yang di atas tengah, ini jumlah bautnya lumayan banyak, yaitu sekitar 30 baut yang harus dipasang di plat buhul itu atau gasket plate, karena gaya aksial yang terjadi lumayan besar juga, sekitar 35,60. Nah, dari kesimpulan komponen-komponen sambungan ini didapatkan baut-baut yang dipasang sesuai dengan jumlahnya. Jumlahnya itu tergantung dengan gaya aksial atau gaya momen yang diterima oleh setiap sambungan atau tiap-tiap join. Semakin besar gaya yang diterima, semakin besar atau semakin banyak jumlah baut yang harus dipasang. Baut juga memilih mutu, bagaimana kita menganalisa atau memilih mutu tersebut untuk dipasang di setiap komponen-komponen sambungan tersebut. Untuk plat buhulnya sendiri kami menggunakan plat buhul yang sama jenisnya dan mendapatkan hasil yang sekian. Next. Ini adalah RAB jembatan yang berada di sebelah kiri layar dan di kanan layar adalah metode konstruksi. Metode konstruksi yang kami buat adalah metode cantilever. Di mana metode konstruksi ini, metode cantilever ini kita menggunakan bantuan balas sebagai beban, penahan beban ketika jembatan tersebut dilakukannya namanya prefabrikasi. Jadi dirangkai dulu di daratan dalam istilahnya, kemudian diberi bebanan atau diberi beban untuk menyeimbangkan antar sudut dan sudut yang lain. Kemudian jembatan itu didorong atau jalan sendiri dengan alat bantu menuju ke sisi yang lain atau menuju ke sudut yang lain. Nah, metode cantilever ini adalah metode salah satu dari berbagai metode dalam konstruksi jembatan. Yang kami pakai adalah metode cantilever. Kemudian kami juga membuat semacam implementasi dan inovasi untuk nantinya kami terapkan di kawasan Tegal, di kawasan Jembatan Kaligung, Lebak Siu, daerah Bojong, Tegal. Oke. Di sini kami juga pembuatan video desain jembatan kami. Kami melakukan rendering dari Lumion. Selain kami membuat desain jembatan, kami juga melakukan inovasi-inovasi, yaitu mendirikan bangunan di daerah jembatan. Yang pertama adalah tugu Babur bernamakan Jembatan Bojong Sanggar. Kemudian ada patung Yosudarso di sebelah kiri jembatan. Kemudian di lorong jembatan ada railing dan aerial lighting untuk menerangi kawasan jembatan tersebut. Di daerah inilah jembatan kami, jembatan baja dengan bentang 40 meter, bertipe Parker Truss. Jembatan Bojong Sanggar. Kami juga sedikit memoles dengan warna yang cantik, warna yang mungkin go green ya bisa dibilang. Kemudian di bagian atas jembatan terdapat panel surya. Panel surya yang nantinya harapan kami bisa menjadi sumber energi listrik bagi masyarakat sekitar dan untuk menerangi area jembatan tersebut. Kemudian di bagian sudut yang satunya, di sisi lain jembatan ada saung budaya dan sebagai pusat informasi struktural maupun arsitektural jembatan tersebut. Dan ada sebuah musola untuk tempat beribadah ya. Oke. Demikian untuk side plan rendering dari kelompok kami, yaitu jembatannya
bentang 40 meter, bertipe parket keras. Terima Terima kasih kasih. atas waktu dan perhatiannya. Saya Rizky Ramadan dan teman saya. Raditya Renata, mohon maaf jika dalam presentasi masih banyak kekurangannya. Kami untuk presentasi kali ini dalam kesempatan kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Sob? Mesti kau turun anjing. Oh, wis ya. Di iki